Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang PT Coca-Cola. Perkenalkan, nama saya Salvi Asyifa Nuridaya. Nama saya Nadia Putri Sukma Maharani. Saya Naya Putri Sukma Negara. Dan saya Andriana. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pengertian segmentasi pasar yaitu pembagian kelompok konsumen atau pembeli pada suatu bisnis yang mempunyai kebutuhan, karakteristik, dan juga perilaku berbeda atau heterogen di dalam pasar tertentu yang kemudian akan menjadi satu pasar homogen nantinya serta menjadi sasaran pasar dengan strategi tersendiri. Segmentasi pasar ini merupakan salah satu strategi yang ada di dalam dunia bisnis dengan mengelompokkan produk yang dimiliki dengan kemiripan, kesamaan, minat, dan juga kebutuhan pelanggan. B. Segmentasi pemasaran. Memahami segmentasi pemasaran. Perusahaan secara umum dapat menggunakan 3 kriteria untuk mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda. 1. Homogenitas atau kebutuhan umum dalam suatu segmen. 2. Perbedaan atau menjadi unik dari kelompok lain. 3. Reaksi atau tanggapan serupa terhadap pasar. Jenis-jenis segmentasi pasar. 1. Segmentasi demografis. 2. Segmentasi firmografi. 3. Segmentasi geografis. 4. Segmentasi perilaku. 5. Segmentasi psikografis. Pola-pola segmentasi pasar. 1. Preferensi homogen menunjukkan sebuah pasar di mana konsumen secara umum punya kesukaan yang sama. 2. Preferensi tersebar atau diffused. Cara menentukan segmen pasar Anda. Tahap 1. Menetapkan harapan atau tujuan. Tahap 2. Identifikasi segmen pelanggan. Tahap 3. Mengevaluasi segmen potensial. Tahap 4. Mengembangkan strategi segmen. Tahap 5. Peluncuran dan pemantauan. Manfaat segmentasi pasar. Segmentasi pasar membuat usaha dan sumber daya untuk diterapkan. Namun, kampanye segmentasi pemasaran yang sukses dapat meningkatkan keuntungan dan kesehatan jangka panjang perusahaan. Beberapa manfaat segmentasi pasar meliputi 1. Peningkatan efisiensi sumber daya. 2. Citra merek yang lebih kuat. 3. Potensi yang lebih besar dan loyalitas merek. 4. Diferensi pasar yang lebih kuat. 5. Iklan digital yang lebih tepat sasaran. Keterbatasan segmentasi pasar. Segmentasi pasar juga memiliki beberapa potensi kerugian. Berikut ini adalah beberapa kerugian yang perlu dipertimbangkan saat menerapkan strategi segmentasi pasar. 1. Biaya pemasaran di awal yang lebih tinggi. 2. Meningkatnya kompleksitas lini produk. 3. Resiko salah asumsi yang lebih besar. 4. Ketergantungan yang lebih tinggi pada data yang dapat diandalkan. Profil perusahaan. Sejarah berdirinya Coca-Cola. Coca-Cola ditemukan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1805. Tepatnya pada tanggal 8 Mei 1886 oleh seorang ahli farmasi, John Steady Pemberton, di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Peristiwa bersejarah ini sering waktunya dengan berdirinya patung kemerdekaan di Amerika, pembangunan menara Eiffel di Paris, dan diciptakan mobil Mercedes di Jerman. Pemberton meninggal dunia pada tahun 1909. Setelah meninggalnya Dr. John Steady Pemberton, resep Coca-Cola diberikan kepada Asa Chandler yang mendirikan The Coca-Cola Company pada tahun 1902 di Atlanta. Pabrik Coca-Cola yang pertama didirikan di Indonesia adalah pada zaman Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1927. Perusahaan ini dimiliki oleh orang Belanda yang bernama Insinyur Henry Koning dengan nama perusahaan The Netherlands East Mineral Water Pabrik Coca-Cola di Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan ini diganti dengan menjadi The Indonesia Bottles yang berdiri pada tahun 1953. PT Tribun Jaya Nusantara berproduksi secara komersial pada tanggal 29 Juni 1983 dengan daerah pemasaran Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. PT Coca-Cola Kendali Soda Pekanbaru adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak dalam pemasaran minuman ringan tanpa alkohol. Jenis-jenis produk Coca-Cola: Coca-Cola, Presti Green, Presti Apple, Fanta, Sprite Zero,
Adis minuman Medipuli Orange. Keterangan struktur direktur menerima laporan dari GM MTP dan GM GT GM MTP. Mengontrol dan menerima laporan dari SM MTP. D. Penerapan segmentasi, targeting, dan positioning Coca-Cola. Pertama, segmentasi pasar Coca-Cola. Segmentasi pasar Coca-Cola berfokus pada 4 elemen yang berbeda, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Coca-Cola mungkin berasal dari Amerika Serikat, tetapi telah memperluas mereknya ke berbagai negara di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Segmentasi geografis merupakan bertujuan untuk mendorong pasar ke berbagai unit geografis termasuk kota, wilayah, dan lingkungan. 2. Targeting Coca-Cola. Strategi penargetan Coca-Cola lebih luas tidak hanya karena kehadiran globalnya di pasar, tetapi juga karena beberapa produk yang mereka sediakan ada juga kebutuhan untuk memuaskan berbagai pelanggan, mulai dari yang biasa-biasa saja hingga yang peduli kesehatan. Sasaran utama Coca-Cola adalah pelanggan yang lebih muda dalam rentang usia 10-25 tahun dan pasar sekunder yang terdiri dari orang-orang berusia 25-40 tahun. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Segmentasi adalah tolak ukur yang digunakan untuk perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan baru, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan keuntungan. Namun perusahaan harus hati-hati dalam melakukan segmentasi dan tidak mengecualikan kelompok pelanggan lain yang mungkin memiliki potensi untuk menjadi pelanggan setia di masa depan. Sarannya adalah bagi penjual diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk tetap meningkatkan kualitas dan selera konsumen, karena dengan mengetahui keduanya maka para penjual tahu apa yang diinginkan konsumen. Dari hasil penelitian ini juga harus lebih memperhatikan faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi minat beli konsumen dan lain sebagainya. Itu semua perlu dipertimbangkan dan diperhatikan agar penjual bisa terus berkembang dan menjadi pengusaha yang mampu bersaing dengan yang lainnya. Penempatan produk berkaitan dengan bagaimana produk akan bersaing dengan pesaing yang menawarkan produk dan layanan yang sama di pasar di benak pelanggan. Penempatan produk yang baik akan mengubah produk menjadi unik